Gimana ini? Sibukan apa sekarang? Ya, Lagi banyak tugas sih. Menurutmu gimana ya kalau misalnya caranya kalau misalnya kita mau menemukan pendapat tapi kayak pendapat kita itu kayak ditentang oleh banyak orang begitu. Terus kita tidak punya keberanian untuk menemukannya. Saya soalnya lagi di situasi begini. keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Ya, Kalau saya kan perbedaan pendapat itu apa ya? Realita toh, bahwa realita kita hidup di banyak masyarakat yang punya pemikiran yang berbeda, dan jadi akan selalu kita berhadapan sama realita perbedaan pendapat itu. Kalau saya konfrontasi saja sih. Misalnya kalau kita mau cuma diam-diam takut, sampai kapan kita akan terbelenggu dengan penjara ketakutan lah, doktrin ketakutan, bahwa meskipun sebenarnya memang kondisi masyarakat tidak memungkinkan itu toh untuk kita betul-betul konfrontasi, akan ada harga yang harus kita bayar dan atas keberanian kita, tapi oke, di sering perkembangan zaman ditentang gitu. harus kita lawan sih. Tapi kamu sendiri memang sudah berani kah? Maksudnya sudah berani melakukan hal seperti itu? Ya kayak kalau perhatikan ya, misalnya dari status apa media sosialmu. Ya misalnya mungkin bisa dibilang saya cenderung apa, ekspresif toh, cenderung ke mengeluarkan pendapatku dan seberani mungkin. Gini. Tapi apa yang membuat orang itu tidak mau menerima pendapat orang lain? Kalau saya menurut ini tentang apa? Nilai dari kebenaran saja. Gitu. Nilai-nilai kebenaran gitu. Karena tiap orang itu memiliki nilai kebenarannya masing-masing gitu. Nah iya, dan apalagi ketika orang sudah punya nilai kebenaran masing-masing, mereka juga punya keinginan untuk mempertahankan itu toh. Ketika sudah kebenaran sudah mereka miliki itu, sudah tertanam, jadi cenderung mereka pertahankan. Mereka ketemu kebenarannya orang lain, kayak mereka kagok. Jadi apalagi yang tidak sesuai. Ya, apalagi yang tidak sesuai toh, langsung kagok, langsung kayak anjir, salah ini yang beda dengan saya ini gitu. Mereka menyadari bahwa ternyata ada berbagai macam perbedaan lah. Jadi mereka kaget atas itu, langsung konfrontasi, mereka langsung chaos nih. Tapi kan kalau kita bicara kebenaran juga, maksudnya kebenaran ini kan yang benar-benar apa ya, benar-benaran itu maksudnya kebenaran dari segi material ya, maksudnya material kayak misal satu kebudayaan itu kan beda-beda tiap lingkungan. Terus kan yang dibunya kayak Sam Smith yang The End of Sam Harris kayaknya, bukan Sam Smith. Iya, Sam Smith nyanyi so. Iya, Sam Smith nyanyi, anjir. Kenapa jadi penulis buku? Di bukunya itu yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebenaran, sebenarnya nilai-nilai yang cuma hasil produk pikiran manusia yang berakar dari kebudayaannya begitu. Di tiap wilayah beda-beda. Misalnya kebudayaan di Prancis yang kalau orang makan misalnya sedikit makanannya. Kalau di Indonesia harus dihabiskan. Itu dianggap, kalau di sana kan dianggap menghormati penyedia makanan. Kalau di sini dianggap kamu ini malah menghina begitu. Itulah apalagi yang lain masih banyak. Itulah salahnya kita sih. Kebanyakan kita anggap kebenaran itu satu, dan bahwa kebenaran yang kita miliki gitu. Kebenaran itu yang kita pegang gitu, bahwa itulah kebenaran tanpa kita sadari ternyata ada cara berpikir orang banyak ini. Kebenaran itu ada banyak hal dan ada banyak jenis kebenaran. Tapi misalnya agak membingungkan sih dengan realita kebenaran itu. Apakah konfrontasi itu apakah benar-benar juga harus kita lakukan atau tidak? Tapi gini, iya itu dia. Karena membingungkan karena chaos, dan misalnya apakah memang suatu saat nanti akan ada titik di mana masyarakat saling menerima perbedaan atau tidak? Kalau apa namanya, kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya menurut pendapat itu, sebenarnya kebenaran itu sesuatu yang apa, yang universal. Kebenaran yang aslinya itu universal, karena memang tidak bisa dia kebenaran itu dikurung hanya di satu institusi, satu kebudayaan, satu lembaga. Iya, karena kalau dikurung belum tentu kebenaran yang dipegang satu institusi tertentu dipegang oleh kebenaran yang institusi yang lain gitu. Universal maksudnya. Nilai-nilainya itu bisa kita lihat di setiap apa ya, setiap orang gitu, setiap kebudayaan, setiap institusi. Jadi sebenarnya jadi masalah itu kalau orang itu
terlalu ekstrim untuk menentang perbedaan gitu kan. Kan Itu masalah kita orang Indonesia lah. kan Kayak kayak di kagok. seluruh dunia. Iya, seluruh dunia, tapi terkhusus kalau untuk Indonesia kan kita hidup di Indonesia toh. Jadi kita bicarakan hal yang ada di Indonesia dulu. Kayak misalnya Perbedaan politik, perbedaan pandangan politik, tercenderung lagi apa? Mungkin secara ekstrim kita akan bilang tafsir agama. tapi kan kalau saya selama ini memang saya berada di sisi yang yang memang tidak banyak orang berada di sisi itu. Saya pendapat umum saya di luar sisinya. Sering kali terjadi ya. Dan mungkin rasanya memang kayak apa ya, sulit begitu untuk mengekspresikan karena pertama ada rasa takut untuk ditekaan begitu, ditentang begitu, terus apa ya, sebenarnya dari ceritanya saya sih yang masih takut begitu, mungkin masih terbiasa dengan bawaan kita untuk tidak mau mengkonfrontasi orang lain gitu. Buat apa ya, mungkin gimana nih, saya jujur saya agak bingung sebenarnya menghadapi realita perbedaan ini. Apa maksudnya, kalau konfrontasi kadang di sisi lain kadang merugikan kita karena masyarakat Indonesia seperti yang kita bilang sebelumnya tadi tuh kagok tuh, Apalagi sampai misalnya ekstremisme itu sangat memungkinkan anjir. Toh melihat perbedaan ini banyak kelompok-kelompok tertentu yang bahkan cenderung merugikan secara material orang lain yang berbeda daripada dia dan jadi agak bagaimana ya, kayak saya pun kan terakhir kali saya buat status misalnya di media sosial tuh soal pendapatku yang agak berbeda dengan orang lain, sampai didatangi di rumah untuk minta pertanggungjawaban atas apa yang saya miliki toh. Misalnya kejadian sebelumnya, untuk saya sebut kejadian apa itu yang hal kayak itu anjir sulit itu gitu. Meskipun sebenarnya saya tetap optimis suatu saat nanti titik di mana kita bisa saling menerima perbedaan itu harus ada jadi semula dari diriku sendiri. Dan saya juga pun saya tidak berusaha orang yang berbeda daripada saya itu toh saya harus coba menerima mereka, karena paradoks toleransi lah itu yang kita paradoks toleransi, ada yang disebut paradoks toleransi toh, di mana apakah kita bisa menerima orang yang tidak toleransi terhadap kita gitu. Ini kayak membingungkan jadinya, dan jadi ya memang ini masalah kita apalagi di dunia tuh di mana masyarakat dan manusia itu punya perspektif yang berbeda-beda, jadi cenderung akan saling kontradiktif begitu. Kayaknya saya mungkin diskusi kali ini. jadi intinya itu apa ya intinya? Intinya gitu. Pasti panggil saya.